memuat banyak perubahan paradigma. Salah satunya adalah pendekatan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, penghormatan terhadap HAM, serta penguatan nilai-nilai lokal dan nasional. Di dalamnya terdapat pengaturan-pengaturan baru yang mungkin belum banyak dikenal masyarakat, seperti pengaturan tentang pidana bersyarat, pidana kerja sosial, hingga delik aduan terkait kehidupan pribadi. Namun tentu kita menyadari keberhasilan pembentukan undang-undang tidak hanya berhenti pada pengesahan. Tantangan sesungguhnya bagaimana undang-undang ini dipahami, diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Di saat yang sama, perubahan-perubahan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, kekhawatiran bahkan resistensi. Oleh sebab itu kami mengambil peran strategis sebagai penyambung informasi dan pemahaman hukum. Dalam kegiatan sosialisasi ini, mari kita bersama-sama memahami isi KUHP secara utuh, tidak hanya sebagian-sebagian, mensosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kekhawatiran yang tidak perlu, dan membangun kesadaran hukum yang adil di tengah masyarakat. Lalu kami berupaya juga untuk mengajak semua pihak mulai dari APH, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh media, hingga kelompok masyarakat guna menjadi jembatan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas. Yang saya hormati Bu Lurah UMKM Utara, Ibu Rama Edwina SP, yang saya hormati Kasih Pemerintahan Bapak Budi Rianto, para Kasih, Kasatgas Pol PP, dan tim redaksi KUHP Angkatan 3. Tadi MC menjelaskan bahwa di sini kami ada tim, dan saya akan mengenalkan tim kami Bapak Ibu semua. Di sebelah kanan saya ada Ibu Nurul, silakan Bu. Dan yang MC Ibu Leni Verina. Narasumber Ibu yang akan tampil ada Bapak Wahyu, Ibu Erika, Bapak Bambang Sagitanto. Beliau ini salah satu kelurahan di sini juga, Ibu dulu Tekayu, warga juga, warga 08 kata Ibu Lurah. Ada Ibu Enda, ada Ibu Erika. Ini narasumber kedua Ibu yang akan memaparkan Bapak Ibu semua. Ada Ibu Delima, ada Ibu Neti, dan di sini juga ada dari kepolisian Bapak Ibu semua, AKBP Ibu Deni Pian. Baik. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat bersama-sama kumpul di aula kantor Kelurahan Parkayu Utara dalam rangka kegiatan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang tadi telah dijelaskan bahwa akan dimulai pada tahun 2026 ya Pak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi ini resmi saya buka. Demikian dari saya, Ibu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekali lagi ya, foto ya. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pidana di Indonesia serta membahas secara mendalam tentang implementasi KUHP Undang-Undang Nasional Nomor 1 Tahun 2023. Kira-kira Bapak Ibu semendasar hukum itu adalah cuci tangan Ibu, siapa? 1, 2, 3. Nah, Bapak. Oke, Bapak silakan. Hukum itu adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk kita ikuti dalam satu tatanan atau wilayah tertentu. boleh, Bapak, boleh. KUHP, bahwa KUHP nasional pasal ini mengatur tentang ini. Jadi buat masyarakat TikTok atau fans saya gitu, jangan gini-gini ya, gitu. Soalnya sudah diatur. Hari ini kita langsung lanjut aja ya, karena memang nanti kita
dalam. Kenapa pemateri fokus pada terkait pasal yang aborsi dan lain sebagainya. Di lingkungan kami yang lebih urgent adalah terkait tawuran, narkoba dan lain sebagainya. Ya, diaduin, ya kan, disuruh berantem, ya kan, itu kalau itu biasanya begitu. Sekarang ini yang lagi booming. Artinya itu siapa yang disalahkan? Dari Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan PPO di Barreskrim Polri. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menjawab untuk Bapak yang sangat bersemangat. Mohon izin Bapak. Jadi kalau untuk paparan kita sudah menyiapkan dalam bentuk PDF. Nanti mungkin kita tolong Ibu Lurah ya Bu ya, Bapak izin Ibu nanti di-share aja ya Pak di grup, nanti Bapak bisa membaca, itu bisa dijadikan bahan Bapak untuk nanti bagaimana menerapkan buku-buku yang ada di Indonesia khususnya di Lurah atau di RT Bapak. Terus yang kedua terkait dengan masalah kenapa sih yang dibahas kok bukan hanya buku-bukunya ada di wilayah yang kayak RT, Tahunan dan yang nggak betul. Karena memang Bu yang dibahas ini tidak semua hukum itu tuh diubah. Jadi ada beberapa hukum saja yang diubah. Nah, yang kedua restoratif, yaitu pemulihan ya, seperti restoratif justice itu untuk korban. Tapi tidak semua kasus Bapak Ibu bisa di restoratif justice ya. Itu karena restoratif justice ini kan pilihan Bapak Ibu, ya kan? Tidak wajib. Jadi misalnya enak aja ya, udah memperkosa, misalnya memperkosa anak saya mau di restoratif justice gitu kan, didamaikan istilahnya ya. Tidak, jadi ini dilihat dulu seberapa besar penderitaan yang disebabkan oleh pelaku tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, jadi jangan khawatir ya. Karena restoratif justice ini harus ada persetujuan dari si korban dan orang tua korban. Kalau nggak setuju, ya tetap maju, gitu kan? Pidana tetap berjalan. Oke, saya terima kasih sudah diundang untuk mengikuti kegiatan implementasi undang-undang. Emang sebagaimana kita ketahui, setiap undang-undang itu wajib harus diketahui oleh warga negara. Cuma cara warga negara untuk tahu tentang itu biasanya yang agak sulit, gitu Pak ya. Dengan adanya sosialisasi ini, saya berharap setiap masyarakat bisa tahu persis tentang undang-undang apapun di negara kita, sehingga mereka juga tidak ada hari ini mengatakan saya nggak tahu ada undang-undangnya atau tidak. Yang penting itu setiap ada undang-undang wajib ada sosialisasi.